Copy paste Nabi SAW. Datanglah dia diutus ke perang Qadisiyah, masih bocah, masih remaja. Di perang Qadisiyah, pemimpinnya salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Wudulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Wudu pakai sepatu. Sa'ad bin Abi Waqqas wudu pakai sepatunya nggak dilepas. Pak. Dia wudu aja pakai sepatu. Ibnu Umar lihat itu. Lihat itu. Marah-marah itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Wah, bid'ah nih. Gua nggak pernah nih selama bersama dengan Rasulullah melihat Rasulullah SAW wudu seperti ini. Disampaikan telek sini. Dia masih bocah waktu Rasulullah nyampaikan bakti ini. Boleh kita sholat pakai sepatu buta misalkan DKM atau kadang-kadang buat kita buta ya. Nggak apa-apa Pak, kita sholat pakai sepatu nggak masalah. Usap bagian atas. Ada hadisnya di Bulughul Maram. Di Sahih Muslim juga. Boleh, nggak masalah. Ini artinya apa? Ilmu belum nyampe. Ini kurang berlapang dada. Maka kita selama muslim cobalah berlapang dada dengan alasan-alasan ya justru kalau dipuji malah melunturkan solidaritas kita selama muslim. Lanjut. Merasa ukhuwahnya sebatas majelis saja, bukan dalam komunitas yang lebih luas. Itu parah juga itu. Pokoknya majelis ilmu Al-Hijrah, Masjid Al-Hijrah, the best of the best masjid in the world, misalkan gitu. Wa masiwahu dalil mudil. Selain Masjid Al-Hijrah, sesat menyesatkan. Tidak benar. Ini banyak ini pemahaman seperti ini. Ini yang menurut solidaritas. Suriah Pak, kalau di Suriah saya nemu orang sholat. Kalau dalam Islam itu ada jamak takhir, ada jamak takdim. Kapan jamak takhir, namanya jamak itu pun ada syaratnya. Kapan kita boleh melaksanakan hal itu? Ketika kita safar, betul ya Pak ya? Ketika kita safar. Ini ada orang sholat jam 9 pagi, jam 9 pagi. Orang Suriah. Sholatnya apa Pak? Dia sholat subuh, dia sholat duhur, dia sholat asar, dia sholat maghrib, dia sholat isya. Jamak jam 9 semua. Safar kagak, sibuk kagak. Kan ada beberapa hal orang yang boleh menjamak. Seperti orang yang nggak safar boleh jamak nggak? Boleh Pak. Kata siapa? Pemadam kebakaran, dokter bedah itu boleh. Boleh Pak. Pemadam kebakaran datang jam 11. Salah satu rumah misalkan sebuah wilayah kebakaran hebat. Dia menyemprot jam 11 dan setengah 12. Kan udah waktu dulu. Ajar Allah Akbar, bisa bentar itu sholat dulu. Tunggu habis itu rumah. Enggak. Bisa. Dokter bedah juga gitu Pak. Dokter bedah. Pasien bentar ya, tadi mau jamaah dulu nih, sholat jamaah 27 derajat pahalanya, aneh nggak ketinggalan. Dia sholat jamaah balik udah kafaratul majlis tuh pasien. Ini enggak benar nih. Bisa wala tuzakku di surat An-Najm, wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kau mengklaim dirimu paling suci, paling best of the best, paling terbaik. Allah a'lamu biman ittaqa. Allah lah yang tahu siapa di antara kalian yang bertakwa. Lanjut. Silaturahim, ihsan, akhi belum menjadi suatu amal biasa yang dilakukan. Nah ini Pak, belum ada. Ya, silaturahim, menyambung silaturahim, ihsan, ya, memberikan saling menasihati, akhi, saling mempersaudarakan. Dia pernah Padang, sulit nama dia orang Jawa. Apa nama dia orang ini, orang itu segala macam. Biar tetek mengenai non ilmiah disebut-sebutin. Bagaimana saling mempersaudarakan? Coba bayangin Pak. Kita bisa melaksanakan apa yang dilakukan oleh sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin. Ketika sahabat Muhajirin yang dari Mekah menuju Madinah mendarat landing di kota Madinah, apa yang dilakukan? Ta'akhi dulu, saling mempersaudarakan. Ada yang punya istrinya 4, ada istrinya 4. Ini ada salah satu kalau ente mau yang A, yang B, yang C. Ada yang punya C, misalnya A, yang C gue cerai. Tanah aneh 5 hektar, ente mau berapa hektar? Sebut aja, kita sisain 1 hektar buat gue, sisain dari 4 hektar buat ente. Saling saudara. Yang selanjutnya kita masih banyak yang tak peduli dengan nasib ini.
ikhwan yang lain. Kita nggak peduli. Kita sangat riskan, sangat panik ketika mendapat surat peringatan dari sekolah. Pak, maaf, anak bapak belum SPP, bapak belum SPP 3 bulan. Oh iya lupa, saking sibuknya dunia. Tapi ini di belakang dunia yang lain, di Rohingya sana, di Suriah yang membagi bukan ulama al-Bahimun. Cuma agamanya apa? Ateis. Korea kan? Korea Selatan kebanyakan ateis. Baru banyak juga Nasrani. Muslimnya juga ada. Mengatakan krisis kemanusiaan terbesar yang ada di Suriah saat ini adalah terjadi di Suriah. 400.000 lebih tewas. Saya berikan sedikit foto-foto bagaimana di sana. Kita lanjut ya. Ini sampai jam berapa ini? Ini panitianya kayaknya nggak memuliakan tamu. Biasanya kalau bicara minum ya kan, karena sengit. Baik, perang dingin sesama ikhwan. Nah, ini juga terjadi. Jangankan sesama DKM aja ya. Kalau DKM hijrah mah enggak lah ya, sama lain. Sama DKM yang punya latar belakang berbeda itu suka perang dingin nih. Orang jangan deh. Nah, hal seperti ini yang bisa memperkeruh soliditas kita. Apalagi memperrendah solidaritas kita, ukhuwah Islamiyah kita antara sama Muslim. Baru di lingkungan DKM saja sudah seperti itu, apalagi dengan lingkungan yang besar. Perang dingin. Lontaran yang yang disematkan itu lebih banyak negatif daripada positif. Padahal dalam Islam Allah menjunjung tinggi penghormatan seorang Muslim sampai usai berzina. Saya melihat fulan berzina. Lalu saya melaporkan ke hakim. Saya sendiri, apakah saya diterima saksinya? Enggak. Untuk masalah zina aja, Islam harus mendatangkan 4 orang saksi. Demi menjaga kehormatan. 4 orang saksi. Utang piutang. Menjaga kehormatan Islam harus disaksikan orang saksi. 2 orang saksi. Kalau nggak ada 2 laki-laki, tambah 3, 1 laki-laki, 2 perempuan. Perang dingin sama ya. Kita lanjut. Kita upayakan pentingnya ukhuwah sehingga terlihat satu keselarasan untuk menuju iqamatul. Nah, dengan kita bisa bersimpul saling merekatkan ukhuwah, soliditas dan solidaritas antar sesama masjid misalkan lingkungan yang berbeda saja. Al-Hijrah, A, B, yang mungkin yang tidak jauh dari kompleks yang bencana, mengadakan baksos bersama, ya kan? Dan lain sebagainya, bagus, lebih dahsyat. Dampaknya lebih banyak. Mengadakan solidaritas untuk Muslim terzolimi, untuk saudara-saudara di Rohingya, untuk saudara-saudara di Palestina, saudara-saudara di Rohingya di Suriah, sekarang di Uighur, Cina. Di Rohingya dan di Suriah, Pak. Kalau yang menjebak seperti ini. Nah, kalau di Suriah kita berarti bahwa andai kata tinggal di Suriah, ada jenggotnya, itu ketahuan tentara si Al-Husainiyah di sana, tarik gitu, tarik paksa. Dampak seorang sungguh rajin, bisa-bisa kena hukum pidana. Khotib Jumat itu sebelum dia khotib harus teks ceramahnya diserahkan dulu ke MUI setempat. Kalau di ACC oke, enggak, jangan. Pernah ada yang main gila ya? Dia mengirim di situ bagus nih temanya memuji bahasa Arab. Pas sampai di mimbar apa yang dia melakukan hal yang sebaliknya, ditembak lagi, khotbah juga ditembak. Tahun 1989. Pak anakmu gimana kita nggak tahu, baru tahu kemarin ini. Di Hama 30.000 orang di zaman bapaknya bahasa Arab tapi nggak ada yang tahu. Baru tahu sekarang di sana berapa 400.000 lebih yang tercatat menurut PBB ya, menurut PBB yang tercatat. Tepatnya saya tidak tahu, tapi banyak yang meninggal. Jutaan orang mengungsi, rumah ribuan rata di sana, sekolah mati, aktivitas. Suriah. Kita upayakan menilai ukhuwah sehingga dia satu perasaan untuk menuju iqamatul bersama tapi tidak pernah bersatu. Ini sudah sering seperti ini. Punya misi-misi tersendiri. Ya, hal-hal egoisme, sifat egois kita yang ada pada diri kita atau keegoisan lembaga kita, keegoisan ormas
Bayangkan orang Arab itu sangat menjunjung tinggi yang namanya harkat martabat keturunan. Orang Arab, itu bisa perang sampai senjata jika perang misalnya antara suku Hashim dengan suku Syihab bisa. Cuma gara-gara punya nasab. Tapi ketika nasab itu dibenturkan dengan Islam, udah otomatis dia namanya nasab. Ya, ini asobiah yang banyak ke depannya, mengutamakan lingkungan mereka saja. Di depan tampak akrab, belakang tak bersahabat. Banyak yang kayak gitu. Oh, banyak. Sampaikan secara terang-terangan, jangan ngomong di belakang. Laki-laki yang terjadi. Wah, Islamnya akan terjalin ketika kita saling terbuka antara satu yang lain. Jadi tidak ada gil, ilam ghalil. Ya, gil itu sifat semacam nyelkit di hati, nggak suka, tapi benar. Tak mau bilang satu gil. Ini di medsos. Jadi orang sedunia tahu urusan kita. Tahu juga. Sekarang umat Islam banyak di medsos. Udah update di Twitter, di Instagram, semua jadi update. Subhanallah. Lanjut ya. Manis di bibir, pahit di hati. Ini juga masih sering kita dapat. Kita lanjut yang lain. Padahal seharusnya kita bukan menguasai atau mengalah, tapi saling berbagi. Bapak punyanya apa? Saya punyanya ini. Saya punyanya ini. Ada kejadian yang mengharukan. Waktu saya di Solo, kita solidaritas terhadap Muslim Dunia. Dapatnya sedikit Pak. Banyak karena jamaahnya masih ini nih. Kita 2 juta, 3 juta. 2.700.000 ingat saya. Sedikit. Tapi pas itu saya dengar ada ibu yang nangis di belakang. Akhirnya panitia minta saya jangan pergi. Saya jangan pergi. Ibu-ibu itu pulang Pak. Saya tunggu setengah jam. Itu apa nih? Apa saya pulang Pak. Ngambil duit 100 juta. Cuma gara-gara melihat foto anak kecil sedang nangis kelaparan di Suriah. Apa jawabannya? Saya nggak akan yang tak tega ini kalau anak ini yang terjadi pada anak saya. Orang sangat sedih. Kita bangun bersama, kita bagikan muslim yang ada di sini. Lanjut, berjuang bersama untuk memperkokoh barisan pengemban di Komarudin. Lembaga ini punya positif ini, nilai kelebihannya ini. Lembaga ini punya kelebihan ini, lembaga ini punya kelebihan ini. Jangan ketika kita memandang dengan kacamata kita ke sebuah lembaga yang berbeda dengan lembaga kita, ke sebuah masjid dengan yang berbeda dengan masjid kita, yang dipakai framing ini perbedaannya apa? Wah, yang sono sampai begini. Wah, dia lutut duluan, dia tangan duluan. Wah, sujudnya bacanya bukan subhanallah model apa ya? Itu aja yang berpanjang. Wah, sono tarawihnya dua. Yang dicari itu bukan persamaan. Betapa banyak Pak umat Islam yang mentahzir, mencibir jamaah tabligh. Saya nggak setuju. Memang dalam beberapa hal ada poin-poin yang saya tidak setuju dengan jamaah tabligh. Tapi ada sisi positif yang Bapak atau saya pribadi tak sanggup. Misal Bapak jalan sholat maghrib sholat isya ke Masjid Al-Hijrah. Di pos ronda ada jemaah bapak-bapak yang sibuk dengan hal lain, main catur, main gaplek, ngopi sambil ketawa-tawa. Samperin itu pos ronda. Bapak stop dulu main caturnya, stop dulu gapleknya, yuk kita ke masjid. Pernah Bapak seperti itu? Hah? Belum. Subuh bahkan Pak ya, ini berapa subuh aja masih on itu mereka. Setar benteng, balap mati. Mudah-mudahan dapat uang, itu aja udah sia-sia seperti itu. Lamun, apalagi kalau dalamnya pakai uang. Nah, ketika Bapak berjalan ke sini, Pak, Pak, dulu. Pernah seperti itu? Siapa tabrik sama seperti itu Bapak? Dengan mata kepala saya menyaksikan. Entah wallah alhamdulillah ini sapi atau tidak. Dia beli aqua Pak. Aqua botolnya besar tuh. Apa yang dilakukan? Dia wudhu di kereta Pak. Azan di kereta. Waktu sholat dulu. Subhanallah. Mata beli. Hal yang bisa dimanfaatkan.
kadang manusia lebih banyak melihat kekurangan kekurangan yang ada pada ormas atau lembaga lain, tidak melihat sisi positif. Cuma kalau diambil dari JD diambil positifnya, Hizbut Tahrir ambil positif, Nahdien diambil positifnya, Muhammadiyah ambil positifnya, yang sama-samanya aja. Yang jihadis ambil positifnya. Kalau Syiah Muhammadiyah nggak usah ambil. Udah diluarkan Islam. Ya, apalagi? Ya, Persis. Apalagi? Kalau Allah lihat ambil lah, karena udah ya, SMP. Nah, dari semua ormas itu, FPI, MMI, Al-Irsam, semuanya ya dikumpulkan jadi satu kesamaan. Iqamatuddin. Semuanya pasti sepakat akan pentingnya syariat Islam tuh. Ya, kalau nggak ada sepakat ya boleh ditanyakan. Nah itu aja kita bahas tuh di Suriah pakai terbelakang ini banyak, tapi mereka nggak bahas ini gitu. Nah ketika kembali ke tema kita tadi, ketika ada relawan kami menyaksikan hal itu, apakah TV maaf ya, tolong nggak ada tuh soal kayak gini nggak, yang seperti itu. Apa? Karena dia dijauhkan 40 tahun dari agama oleh masyarakat. Malu mereka seperti itu. Oke, sholatnya jamaah dan waktu 5 sholat. Lanjut. Memunculkan persamaan, tenggelamkan perbedaan. Tadi sudah kita singgung ya. Berani berkorban demi tegaknya Islam, bukan berani berkorban dan saling serang sama ikhwan. Potensi pada diri manusia itu beda-beda. Ada yang satu ahli mesin, yang satu ahli buat bakso, yang satu ahli ngecor, yang satu ahli ini, ahli itu. Yang mana keahlian kalian ini tidak mungkin dimiliki pada satu orang. Andai kata semua keahlian kalian itu dikumpulkan dalam satu corporation, dikumpulkan dalam satu perusahaan, yang perusahaan itu disebut dengan perusahaan Al-Ukhuwah Al-Islamiyah. Besar itu perusahaan. Palestina sampai sekarang tidak kelar-kelar. Perang paling lama yang dialami umat Islam pada saat era dekade abad ke-20-an itu rakyat Palestina. Dari sejak tahun 1948 sampai sekarang. Tidak apa-apa. Orang Israel itu pernah ditanya, apa yang buat kau takut? Yang membuat kami takut adalah ketika kami bangun pagi-pagi, bangun pagi-pagi kalau kami buka jendela, kami menyaksikan berjuta-juta umat Islam Arab kumpul untuk menghancurkan kami. Untuk masalah Palestina aja, negara-negara Arab ya. Negara A, negara B, negara C itu enggak ngirim bantuan tuh Pak. Ya Allah. Kawan saya pernah ke Kuwait Pak. Ada acara penggalangan dana Palestina. Kalau kita kan masih ngekrep ya. Ngekrep beli jamaah fotodir, kan kita pakai. Kemarin itu juga 2000 yang udah lecek kasih kembalian digorengkan. Palestina kita Kuwait nggak kayak gitu Pak. Masjid datang, dari ceramah, nggak ada pembayaran lagi cerita. Nanti ada satu orang yang datang kepada dia, Mas, itu di depan Lamborghini saya. Nah, Mas itu sebelah kanan pakai nomor titik sekian Ferrari saya. Rela. Cek 100.000 real. Jadi nggak ada uang 1.000, 2.000 nggak ada. Mas itu di sana tuh ada rumah saya, tuh rumah. Nggak pakai jual buat Palestina. Saya kita di konflik dulu. Subhanallah. Alhamdulillah terbentuk sekarang klinik besar lah, itu infak. Nah tapi untuk usaha itu mereka mau. Tapi ketika yuk ente datang Palestina berkumpul tuh Israel. Wah bos, gue lagi bisnis. Saya tahu bisnis seperti kalian. Nah ini yang akhirnya orang Israel terus menerus masih mau membentuk Palestina. Kita lanjut kalau begitu teman saya. Ya, sebagai manusia, ya, satu makhluk paling utama jelas dalam Al-Quran, ya. Dan khalifah itu adalah manusia, ya, punya akal, aktivitas berpikir, metode berpikir. Beda dengan malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang monoton dalam kebaikan. Malaikat itu status imannya la yazidu wa la yanqus, tidak bertambah, tidak berkurang. Maka ada malaikat yang kerjanya kalau sujud dia sujud. Kapan dia bangkit? Ya kalau mau kita bangkit. Ada malaikat yang kerjanya ruku aja. Maka dalam Sahih Muslim
jelaskan panjangannya cuma saya ambil dari patinya. Malaikat Israfil alaihissalam, malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala. Semenjak beliau alaihissalam, malaikat Israfil alaihissalam ditahan, sangkakala sudah berada tepat di depan posisi mulutnya. Panjang sangkakalanya dijelaskan dalam Sahih Muslim itu baina samawati wal ardh, antara langit dan bumi. Kalau pakai logika manusia atau pakai logikanya jil orang liberal, udah capek tuh malaikat Israfil. Capek nggak? Kan kemarin ada tuh kajian mengkritisi kinerja Jibril. Bukan kerjaan. Jibril tugasnya apa sekarang, Pak? Tugas Jibril apa dulu? Menyampaikan wahyu ke Rasul, Nabi. Betul? Nabi Rasul masih ada sekarang? Gak ada, berarti malaikat Jibril, laku. Itu logikanya. Betul nggak logikanya? Betul, versi iblis. Alhamdulillah misalnya. Kok bisa sampai ada pikiran seperti itu gitu? Ya kan? Profesor Dr. Fulan di Fulan, saya belum tahu nama. Jilbab itu budaya Arab. Jilbab. Jadi kalau istri bapak pakai jilbab yang bagus, menutup aurat, itu budaya Arab. Jadi secara otomatis kita mengikuti tradisi orang Arab, bukan perintah Allah. Loh kok gitu? Ya, kita bisa dong menempatkan posisi kita kapan kita pakai jilbab, kapan kita pakai jilbab, ya bisa saja. Itu nggak masalah. Dalil yang begini, tidak Islam wanita boleh menampakkan aurat begini, bukan telapak tangan. Bukan ada kulit? Bukan ada kulit, Pak? Lapak tangan ada kulit? Ada. Paha kita ada kulit? Ada. Betis kita ada kulit? Ada. Kenapa kulit muka dilarang, kulit betis? Kenapa kulit muka tidak dilarang, kulit betis dilarang? Berarti boleh kita kalau nanti di pantai, istri kita bukan jilbab, saja gitu, pakai bikini. Sesuai dengan tempat. Tempat kan ya, mungkin kita pakai masa pakai jilbab. Acok itu kata Profesor Dr. Tahu dibilang, ini kita berpikir, metode berpikir. Manusia diberi kelebihan oleh Allah berupa mukh akal. Terus ya. Mungkin saya sampai jam berapa Mas Andi? Sampai jam 5. Sampai jam 5. Oke, baik. Kita lanjut. Ini masih ada produk ilmu dan pengetahuan saqafah fikih akhlak. Yang may billahi bi khairan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan orang itu menjadi pintar, yufaqih fiddin. Khairan, kebaikan pada dirinya, yufaqih fiddin. Allah akan pahamkan dia agama, bukan kita profesor doktor kiai haji sampai 10 kali. Kenapa 10 kali? Kan saya hajinya 10 kali. LCMAS, pokoknya kita yang berlebihan itu. Bukan karena itu, tapi yufaqih fiddin. Orang itu difaqihkan dalam agamanya. Itulah kebaikan yang ada pada diri orang. Versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saqafah, ensiklopedia, keilmuan, akhlak, ya. Abdullah bin Mubarak mengatakan kami belajar akhlak salah sinasa. Kami belajar akhlak 30 tahun. Wa masih dan selainnya itu ilmu hadis, fikih, qaidah usul fikih, mustalah hadis, ilmu riwayat dan ilmu yang lainnya kami pelajari 20 tahun. Ada anak kemarin sore baru khatam Riyadhus Shalihin. Dibanding mencap-mencap, ini nggak benar, itu nggak benarnya kacau. Akhlak dari kedepankan, egoisme yang disalurkan. Subhanallah. Kita lanjut. Kehidupan manusia dan alam semesta akan menjadi baik kalau ilmu dan pengetahuan saqafah fikih dan akhlaknya bersambung dalam pikiran manusia. Kita lanjut ya. Yang harus kita lakukan membina diri dengan saqafah Islamiyah. Jangan terkungkung oleh metode orang-orang barat, metode orang-orang pluralisme, metode orang sekularisme. George Bush, Amerika dalam hal ini umumnya, sekarang diteruskan oleh Presiden sekarang Obama. Mereka hari ini bagaimana cara mematikan jihad? Itu saja perjuangan. Mau apa kayak namanya lu, mau P3, mau PKS, PBB, selama ente masih label Islam, selama Islam di dalamnya masih ada label jihad, ente teroris. You with me or with them?
Kalian bersama saya, Amerika Serikat bersama mereka, para teroris. Itu disuruhkan Barack Obama, George Bush dulu yang sekarang dilanjutkan oleh Obama. Membentuk diri menjadi pribadi pribadi Islam dalam hal pikir dan rasa. Ini tadi sudah disinggung juga, ya. Membekali dengan ilmu pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmunya. Ke depan umat membutuhkan mereka dalam bidang teknologi. Nah ini sekarang kurang. Sekarang sering ya Pak ya, kita menjumpai makanan A, makanan B, labelnya kok nggak ada halalnya. Kenapa? Karena sekarang MUI mengakui ketika kita berkunjung ke LPOM, mengakui bahwa di Islam khusus di Indonesia ini jarang orang-orang pakar nutrisi, pakar kimia yang paham Islam. Kurang. Saya ngisi di rumah sakit harapan kita, itu dokter-dokter yang pakar jantung sampai apa, peri ini, segala macam. Ditanya hal-hal yang berbau apa, mereka kurang. Tapi mereka sibuk dengan urusan ilmu dunia mereka. Nggak masalah, bagus insya Allah. Dari Islam butuh orang. Tinggal kita ini yang bagaimana tinggal mensuplai mereka dengan ilmu Islam. Nah, butuh kepada nanti bapak-bapak mungkin yang punya anak sedang kuliah, silakan kuliahkan di jurusan kimia, jurusan ilmu gizi dan lain sebagainya. Dan juga aktifkan dia di pengajian-pengajian agar tetap tersampaikan, tetap ternutrisikan dan ilmuwan. Bisa membedakan ini cairan ini halal, cairan ini halal, senyawa ini halal, senyawa ini halal. Ini jarang LPOM mengakui seperti itu. Kita lanjut. Mengajak di tempat lain untuk melakukan hal-hal yang sama. Membangun masjid sekarang. Tadi saya sudah mengisi Mas Wadi. Ini bagaimana bisa dilatih? Ya, dimasukkan ini. Saya punya ide seperti ini, Pak. Tiap bulan itu, bulan berdasarkan tiap bulan kan ini kan masjid rumah banyak ya, rumah banyak. Buat aja peraturan. Insya Allah nggak berantak tuh, Pak. Peraturan yang sifatnya wajib kepada seluruh umat Islam yang tinggal di tiap kencana setiap bulannya wajib mengeluarkan biaya 200.000 untuk pembangunan masjid. Ini pernah dilaksanakan di sebuah masjid di daerah sini. Harus saya berpaham sini. Jadi ada 2-3 orang panitia yang tiap bulan tuh bapak gajian tanggal berapa? Oh saya gajian tanggal segini. Besok saya ke rumah bapak ya. Bapak gajian tanggal berapa? Saya gajian tanggal 28. Oh nanti berarti tanggal 29 saya ke rumah bapak ya. Dan nggak ada komplain, nggak ada yang bikin demo. Mau kami dipaksa ditarik 200.000 dari KMK. Karena itu adalah khairun, kebaikan. Dan di dalamnya kita tutup ukhuwah Islamiyah. Dampaknya apa? La'allanya apa? La'allanya tujuannya apa? Masjid Al-Hijrah menjadi bangunan yang itu di luar infak non reguler. Ternyata dia masih 200.000 tiap bulan. Setiap minggunya dia masih 2 juta. Alhamdulillah. Paham? Karena orang-orang yang masih di masjid Al-Mutakin di sini. Karena masjid Al-Mutakin yang di sini nggak mau dia tuh bikin narik infak di pinggir jalan. Satu ihya hayat, kehormatan. 2, ia menjurus fil turuqat. Hindari oleh kalian menghalangi jalan. Pembangunan gereja, Bapak pernah nggak lihat pembangunan gereja encereng pinggir jalan? Pernah nggak? Hah? Hanya Islam. Coba nanti begini masukkan. Insya Allah nggak pernah coba buktikan ke saya, tunjukkan satu cerita, satu kisah nyata orang infak. Kemarin duit saya keluar duit 100.000, besoknya saya jatuh miskin, kelaparan, anak istri saya nggak makan. Abu Bakar As-Siddiq infakkan seluruh hartanya. Ya, mungkin kalau ada kata Abu Bakar tinggal di pinggir jalan, sampai meja jalannya, sampai colokannya, sampai sofanya, sampai dipakai semuanya. Gayungnya bahkan gelas, sendok, garpu. Bahasa agak baiknya seperti itu. Pernah nggak cerita kisah perjalanan Abu Bakar? Dalam satu riwayat Abu Bakar kelaparan, gak makan 3 hari pernah. Gak ada. Abu Bakar langsung dahsyat lagi. Orang terkaya di masa Nabi Muhammad SAW. Panjang waktu kita lihat cepat. Langkah praktis yang pertama mulai mencintai Islam. Ya, Islam dulu lah dasar kita. Ya, setelah Islam, baru kuatkan kecintaan terhadap Islam dengan ikut pembinaan pengajian mereka, ikut pengajian-pengajian. Bagaimana kita bisa tahu nilai ukhuwah? Ya, kita bisa mengetahui keadaan kaum muslimin kalau cuma kita kunci diri di rumah. Nah, peduli dengan keadaan bapak A, atau kita keadaan bapak C.